Jadi kas keliling itu kadang kami tempatkan di pasar induk, kemudian di tempat-tempat yang sekiranya menurut kami adalah potensi pasar, itu kami ada memiliki 4 kantor kas keliling. Sehingga sebenarnya kami punya jargon sendiri, Pak, apa namanya, melayani masyarakat dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu artinya adalah bahwa kami sudah memulai membuka kantor kas dari jam 4:30 pagi, Pak. 4:30 pagi kami itu sudah buka kantor kas di pasar agro. Pasar agro itu kan pedagang besar yang melakukan transaksi biasanya pada memang malam hari sampai fajar, itu kami jam 4:30 sudah hadir. Kemudian kalau malam kami hadir dari jam 3 sampai jam 9 malam itu melalui mobil kas keliling. Jadi kami tempatkan mobil kas keliling ke tempat-tempat yang sekiranya strategis seperti di alun-alun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu memberikan solusi. Kami sedang mewawancarai beberapa tokoh dalam rangka memotivasi masyarakat Jawa Tengah agar tahun 2022 benar-benar menjadi tahun harapan. Pandemi COVID makin melandai dan perekonomian makin pulih. Saya sekarang sudah bersama dengan Ibu Anita Fitriani Yusuf, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah Direktur BPR BKK Purwodadi, Perseroda. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah sehat, Pak Bambang. Oke. Mungkin bisa diceritakan ya perjalanan BPR BKK Purwodadi yang sampai saat ini dari segi aset ternyata menjadi BPR BKK di Jawa Tengah yang paling besar asetnya. Monggo, Bu. Terima kasih Pak Bambang. Bank BKK Purwodadi yang lebih terkenal dengan Bank BKK Purwodadi itu berdiri pada tahun 1970, yang sebelumnya adalah lembaga keuangan non-bank dengan nama Badan Kredit Kecamatan gitu. Kemudian pada tahun 1981 mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan menjadi Badan Perkreditan Rakyat atau BPR BKK. Waktu itu kami belum merger, jadi kami masih berdiri pada masing-masing kecamatan. Jadi di 18 kantor kecamatan kami berdiri masing-masing. Jadi kalau dulu namanya BPR BKK Toroh, BPR BKK Kecamatan Gabus, seperti itu. Kemudian pada tahun 2005 kami merger sekabupaten dari keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia tahun 2025 dengan nama PD BPR BKK Purwodadi. Jadi masih perusahaan daerah. Kemudian di tahun 2020 kami resmi berubah perusahaannya dari PD BPR BKK Purwodadi menjadi PT BPR BKK Purwodadi Perseroda. Jadi sampai dengan saat ini kami sudah menjadi PT, gitu Pak, PT BPR BKK Purwodadi Perseroda. Mungkin itu perjalanan kami di BPR BKK, gitu Pak Bambang. Kemudian untuk saat ini kami, menjadi besar karena adalah
memang kami akui perjuangan dari para pendahulu kami, Pak Kusnanto yang sekarang di PT BKK Jateng, Iya. yang mana BKK Jateng, yang mana sinergisitas antara BPR BKK Prodadi dengan pemerintah kabupaten itu sudah terjalin sangat bagus, sehingga apapun program-program dari pemerintah kabupaten itu bersinergi dengan kami. Karena itulah kami termasuk 2 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang masih bisa memegang single account dana desa, Pak. Oh, Jadi single account dana desa itu untuk Jawa Tengah, bahkan itu merupakan permasalahan dari beberapa BPR di seluruh Indonesia mungkin ya, karena kami di Perbamida itu juga baru membicarakan bagaimana BPR itu bisa berperan dalam SIPD untuk pemerintah daerah. Jadi kami masih bisa mempertahankan sehingga sinergisitas kami dengan pemerintah daerah itu sangat bagus, dan itu salah satu keuntungan kami kenapa kami masih bisa bertahan dan kami bisa untuk bisa eksis dan menunjukkan bahwa kami bisa menjadi besar seperti saat ini. Kemudian dengan dinas-dinas terkait di Kabupaten Grobogan pun kami sangat bersinergi. Jadi dari dinas perdagangan, pertanian, dinas koperasi, dinas pendidikan, itu sinergisitas kami sangat bagus. Sehingga beberapa program yang dimiliki oleh dinas-dinas instansi ini. Kemudian untuk mensupport program kami yang tadi juga dari beberapa dinas instansi, selain dari dinas Dispermardes itu yang berkaitan dengan dana desa, yang mana itu kita cross selling-nya memang dana desa kan lewat kami ya. Karena satu desa itu biasanya mendapat dana dari pemerintah pusat itu rata-rata minimal 1 miliar, Pak. Dari 273 desa di Kabupaten Grobogan ini kan semua masuk ke kami. Namun untuk cross selling-nya kami juga bisa diuntungkan dengan bisa memberikan kredit kepada perangkat desa, yang mana saat ini di Kabupaten Grobogan ada lebih dari 2.500 perangkat desa, sehingga kami bisa memberikan kredit kepada perangkat desa. Dan itulah yang membuat keuntungan kami bahwa pada saat ini memang kalau untuk mengejar UMKM memang susah ya Pak, karena masa pandemi, sehingga dengan 2021 kemarin ada penambahan sekitar 970 perangkat desa, itu juga merupakan salah satu support kepada kami untuk bisa meningkatkan kredit kami, begitu Pak. Ya, Bu, saya mau tanya begini, itu hampir di semua BPR BKK itu tidak bisa mengakses dana desa karena ada surat edaran kalau tidak salah dari Menteri Keuangan ya. Pertanyaannya adalah kenapa Grobogan bisa? Nah, itulah sinergisitas kami dengan Ibu Bupati selaku pemilik dari Kabupaten Grobogan, bahwa kenapa di tempat kami bisa, itu kami mendapatkan semacam SK Bupati, Pak. SK Bupati, jadi Perbup yang menyatakan bahwa BPR BKK ini sebagai single account-nya dana desa. Jadi ya mungkin Bu Sri ini salah satu bupati yang berani mengambil keputusan untuk itu. Karena dan pada prinsipnya begini, BPR BKK ini adalah hadir di setiap kecamatan. Sehingga akses kami ke desa itu lebih mudah. Sedangkan kalau bank umum, misalkan mohon maaf ya bank saat ini yang untuk dana Pemkap, APBD atau BPN itu kan di
Bank Jateng, karena itu kan tidak bisa mengakses ke seluruh desa, sehingga untuk memberikan pelayanan sampai ke tingkat desa pun kami BPR BKK sudah bisa sampai sana. Sehingga pertimbangan dari Ibu Bupati, selain kami juga bank pemerintah daerah kabupaten juga, dan untuk sampai memberikan pelayanan ke tingkat desa, itu pun kami melaksanakan. Di situ pun pelayanan yang bisa kami lakukan adalah pembagian BLT kepada masyarakat dari yang bersumber dari dana desa itu, dari kami yang bisa menyalurkan BLT tersebut. Jadi mungkin itulah pelayanan-pelayanan yang bisa kami berikan sehingga membuat pemerintah kabupaten itu yakin bahwa kami bisa. Dan untuk proses dari dana desa yang keluar dari kantor pusat yang melalui bank umum pun kami dibantu oleh Pemkab sehingga dipermudah dengan hanya melakukan overbooking dari bank umum masuk ke rekening kami, itu sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada desa maupun kepada masyarakat di seluruh kabupaten gitu Pak. Ya, jadi kesimpulannya kalau bupatinya berani, semua Betul. bisa. Siap, Pak. Oke. Iya, Nah, Pak. jadi sebenarnya kan melalui bank umum, yang penting lewat bank umum, setelah itu lewat Ke BPR BKK BPR. kan bisa sebenarnya seperti itu. Bisa Bapak, karena semua dana dari pemerintah pusat itu kan turunnya ke bank umum. Ya. Karena kami DPR itu kan belum bisa melakukan clearing ya, Ya. untuk RTJS atau clearing, sehingga dana yang dari kantor pusat itu turunnya semua ke bank umum Bapak. Ya. Baru nanti kamu melakukan overbooking. Karena itu adalah kebijakan dari Pemkab begitu Bapak. Ya, baik. Jadi terobosannya luar biasa. Nah, di BPR lain juga ada, BPR BKK lain itu juga ada keluhan bahwa dana-dana yang dari provinsi pun itu tidak lewat lagi BPR BKK. Bagaimana digerobokan? Kalau kami untuk dana-dana seperti Pamprov, bantuan provinsi itu karena single account, jadi dana yang masuk untuk desa semua harus masuk ke rekening kami, Bapak. Karena di laporan desa itu rekening atau bank yang tersedia di situ adalah BPR BKK Prodadi. Jadi selain dana, walaupun misalkan itu masuk keluar lagi, yang penting itu masuk ke rekening BPR BKK Prodadi. Nah itu mungkin karena itu tadi dari berdasarkan SK Bupati kan tidak boleh mencantumkan bank lain gitu loh, karena kami single account seperti itu. Ya, termasuk RTLH Bu ya, itu bisa masuk juga. Karena RTLH dari pemerintah pusat untuk desa pasti masuknya walaupun melalui bank umum tetap harus masuk ke rekening BKK dulu Pak. Iya. Kami harus melakukan overbooking dari bank umum ke BKK dulu, baru desa itu ngambilnya dari BKK begitu. Ya. RTLH juga ada yang dari provinsi kelihatannya. Ada. Ya, Pokoknya semua dana yang untuk desa masuknya BKK dulu gitu. Luar biasa. Jadi ini ternyata kuncinya ya. Nah, sekarang dari aset lebih dari 1 triliun itu berapa BKK BPR BKK Purwodadi ini bisa memberi dividen?
baik kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Baik. Kalau untuk permodalan, kami permodalan dari pemerintah provinsi maupun kabupaten, secara komposisi memang 51% adalah provinsi, 49% kabupaten. Namun di tahun 2021 ini komposisinya berubah, Bapak. Jadi karena di tahun 2020 kemarin pemerintah provinsi tidak pemerintah kabupaten itu memberikan tambahan modal kepada kami 10 miliar, kemudian pemerintah provinsi tidak memberikan tambahan modal, sehingga komposisinya jadi berubah. Komposisinya justru dari Pemkab itu sekarang 57,5%, untuk provinsi 42,5%. Biasanya itu kan untuk dividen kan hampir 50-50 ya. Tapi untuk 2021 ini untuk dividen justru lebih besar di kabupaten, Bapak. Sampai berapa, Bu? Kemarin di 2021 kami setor dividen ke provinsi sekitar 7 miliar 697.653.717 rupiah. Kemudian di kabupaten kami setor 10 miliar 414.472.677. Jadi untuk dividen lebih banyak di kabupaten. Kabupaten berapa, Bu? Kabupaten itu 10 miliar. Oh, 10. 414 juta 472.677. Ya, jadi kan selisihnya lumayan ini. Sekitar 3 miliar. Selama pandemi seperti apa, Bu? Kinerja BPR BKK Purwodadi ini? Alhamdulillah selama pandemi di 2020-2021 kinerja kami terlampaui, Pak. Jadi karena kami tidak hanya bilang tercapai, tapi kami bisa terlampaui. Hal itu sebenarnya memang adalah kendala bagi seluruh perbankan lah kami kira. Tetapi kembali kami sampaikan bahwa kami sangat beruntung lah bisa bersinergi dengan baik dengan pemerintah kabupaten, sehingga dengan kredit yang mana kalau untuk kita mencairkan untuk UMKM kan memang harus dengan prinsip kehati-hatian yang sangat luar biasa karena kondisi pandemi itu. Namun kami tertolong dengan adanya kredit potong gaji dari Siltap atau perangkat desa itu tadi. Di tahun 2021 ada penambahan 970 perangkat desa, itu merupakan noah baru bagi kami. Selain itu, Pak, kami kemarin juga bersinergi dengan Dinas Pendidikan, dan alhamdulillah kami mendapat percayaan dana sertifikasi guru, Pak. Tunjangan sertifikasi guru. Jadi yang awalnya sertifikasi guru itu disalurkan lewat Bank Jateng maupun BRI, sehingga dengan kami negosiasi ke Ibu Bupati bahwa kami adalah bank daerah yang harus diberdayakan, makanya oleh karena itu kami dipercaya bisa menyalurkan 25% dari jumlah penerima sertifikasi guru. Sebanyak 890-an, Pak. 890 guru. Yang mana itu tunjangan sertifikasi kan turun 3 bulan sekali. Nah, itu bisa masuk ke kami. Jadi 25% itu juga merupakan pangsa pasar baru bagi kami. Memang sebenarnya kami dari BPR itu kan harusnya di atas 50% harus masuk UMKM. Namun dengan adanya pandemi seperti ini dan kami mendapat pangsa pasar baru di konsumtif, mau tidak mau itulah yang harus kami ambil gitu. Lebih aman. Itu lebih aman.
lebih Jadi aman begitu. komposisinya sekarang berapa persen produktif, berapa persen konsumtif, Bu? Kalau produktif kami masih di kisarannya sekitar 49 sih, masih 48, 49 masih juga itu yang untuk produktif. Yang konsumtif mungkin juga lebih tinggi. Jadi memang kami karena kami pun kemarin sama OJK juga memberikan argumen bahwa memang untuk pandemi kita lebih genjot ke konsumtif dikarenakan tingkat resikonya lebih rendah gitu. Tapi tetap kami pun juga untuk UMKM juga kami jalankan agar tetap sesuai dengan real kita BPR itu adalah untuk di sektor produktif gitu, Bapak. Ya. Nah, sekarang pandemi sudah mulai berkurang. Bagaimana prospeknya? Apalagi tahun 2022 nanti kira-kira seperti apa? Apakah produktifnya bisa ditambah lagi? Baik. Ini memang dari kondisi seperti ini memang kan sudah berangsur-angsur membaik. Bahkan untuk akhir-akhir ini pun kami banyak menerima permohonan untuk kredit tambah modal, Pak, karena kan ini untuk para pelaku usaha juga sudah mulai menggeliat, sudah mulai agak berani untuk mengambil inovasi meningkatkan usaha mereka, sehingga saat ini juga sudah mulai banyak permohonan di sektor UMKM. Dan itu pun kami juga bekerja sama dengan Dinas Perdagangan, yang mana kemarin Dinas Perdagangan pun juga sudah melonsing, karena dengan adanya pandemi kemarin dari Dinas Perdagangan itu kan membuat salah satu sistem bagaimana kita membantu pemasaran dari para pelaku UMKM di Kabupaten Grobogan. Itu kita punya Dalmadi Center itu di Kabupaten Grobogan sini. Di Dalmadi Center itu adalah bisa merangkum, mewadahi seluruh UMKM di Grobogan. Nah, di situ kami bekerja sama dengan Dinas Perdagangan bahwa kami sering melakukan sosialisasi, mungkin juga kami memfasilitasi promosi, apalagi ini di bulan November ini Grobogan punya Grobogan Great Sale, yang mana itu cara pemasaran produk-produk UMKM. Dan di situ kami hadir, Pak. Kami memberikan sponsor dan kami kepada para pelaku UMKM pun kami sangat mensupport. Di sini di Grobogan juga ada 3 taman kuliner, yang mana di situ kami juga hadir di situ. Kami membranding kuliner dan UMKM di situ kami wadahi dan kami berikan tambahan modal. Kami tahu bahwa masa sulit ini yang kami lakukan terhadap pelaku UMKM, kami juga melaksanakan relaksasi kredit sesuai dengan mandat dari POJK, yang mana kita bisa memberikan restrukturisasi, kemudahan kepada para pelaku usaha, yang mana dan setelah ini restrukturisasi selesai dan usaha juga semakin menggeliat, kita memberikan tambahan modal kepada mereka. Jadi kami juga mempunyai data dari dinas-dinas terkait, baik Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, itu sehingga itu merupakan bank data bagi kami untuk bisa membantu menyalurkan dana untuk pelaku usaha gitu. Ya, kalau di total
apa Bu, jumlah kredit yang disalurkan itu sampai berapa sekarang? Untuk di Purwodadi saat ini kredit kami salurkan tercapai itu 918 miliar 386.743. Jadi dari rencana kami cuma 894, kami tercapai 918, Pak. Ya. Kalau penghimpunan dana masyarakat? Untuk dana masyarakat, kami ada tabungan dan deposito. Ya. Jadi di tabungan kami ada 692 miliar 77.472.000. Kemudian untuk deposito ada 264 miliar 144.250.000 atau total dana pihak ketiga 956 miliar 221.722.000. Ya. Jadi kami banyak dari dana pihak ketiga juga, ya. Pak. Ya, artinya bagus sekali Bu ya. Yeah. Artinya hampir semua terserap menjadi kredit. Kredit. Yeah, Pak. Ya Bu, sekarang dengan perkembangan teknologi ini, terutama teknologi digital, apakah sudah bisa dimanfaatkan di BPR BKK Purwodadi? Sebelum dulu pun kami sudah melakukan digital, yaitu kami mempunyai mobile banking, walaupun itu belum merambah dari penggunaan konsumen, tapi seluruh karyawan kami yang terkhusus untuk marketing dan kolektor sudah bisa membawa mobile banking. Jadi masyarakat bisa tanpa harus datang ke kantor itu bisa melakukan transaksi, namun masih terbatas, Pak. Memang masih terbatas pada transaksi setoran. Jadi kalau untuk ngambil tetap masih di masih di kantor. Namun kami hadir di 18 kecamatan. Kami ada 18 kantor cabang, kemudian kami memiliki 6 kantor kas. Jadi kadang satu kecamatan itu ada tambahan kantor kas. Kemudian kami mempunyai 4 mobil kas keliling. Jadi kas keliling itu kadang kami tempatkan di pasar induk, kemudian di tempat-tempat yang sekiranya menurut kami adalah potensi pasar, itu kami ada memiliki 4 kantor kas keliling. Sehingga sebenarnya kami punya jargon sendiri, Pak, melayani masyarakat dari bangun tidur sampai tidur kembali. Itu artinya adalah bahwa kami sudah memulai membuka kantor kas dari jam 4:30 pagi, Pak. 4:30 pagi kami itu sudah buka kantor kas di pasar agro. Pasar agro itu kan pedagang besar yang melakukan transaksi biasanya pada memang malam hari sampai fajar, itu kami jam 4:30 sudah hadir. Kemudian kalau malam kami hadir dari jam 3 sampai jam 9 malam itu melalui mobil kas keliling. Jadi kami tempatkan mobil kas keliling ke tempat-tempat yang sekiranya strategis seperti di alun-alun, mungkin di tempat kuliner seperti itu. Jadi masyarakat sebenarnya sangat mudah di mereka menemukan kami gitu, Pak. Ya, baik Bu. Terakhir mungkin ada saran dan harapan baik pada pemerintah maupun dunia usaha, masyarakat dan sebagainya supaya BPR BKK khususnya BPR BKK Grobogan ini, Purwodadi ini benar-benar bisa berperan dalam pemulihan ekonomi umumnya Jawa Tengah khususnya di Grobogan. Monggo Bu.
Oke. Terima kasih. Harapan kami adalah kalau untuk pemerintah provinsi juga penguatan modal, nggih, karena kami berharap kemarin 2020-2021 untuk pemerintah provinsi belum melakukan setoran modal ke kami, karena setoran modal itu pun akan kami gunakan saat ini kami berupaya atau memiliki keinginan bahwa ke depannya kami akan lebih refocusing ini adalah ke sektor pertanian, Pak. Karena sekarang lebih banyak dari para petani kami yang mana ini pun juga isu-isu terakhir nih, kemarin juga ada gerakan membeli telur dari peternak karena memang jeritan para peternak telur harga sangat turun. Kemudian pada saat ini juga jeritan petani bawang merah yang mana kemarin saya juga diskusi dengan Pak Bram maupun dari pemerintah provinsi bahwasannya harga bawang merah itu kalau dari data Dinas Ketahanan Pangan mungkin harga di Semarang itu tinggi, namun menilik lagi adalah harga dari petani. Petani sangat menjerit, ini hari ini saja tadi saya konfirmasi ke petani bahwa harga bawang merah itu harga kisaran di 6.000. 6.000, 7.000, 8.000. Itu sudah jauh dari BEP. Sehingga kami berencana untuk ke depannya kami akan juga memperhatikan atau focusing ke petani. Sehingga kalau misalkan kami ada tambahan modal dari pemerintah provinsi, kami akan lebih memfokuskan untuk gerakan kami untuk membantu para petani khususnya di Kabupaten Grobogan. Kemudian kami berharap juga kepada pemerintah bahwasannya lebih memberikan kebijakan terhadap BPR, Pak. Jadi begini, memang kami perangnya dengan Bank Umum dan BPR Kapolri memang sudah disejajarkan dengan Bank Umum terkait dengan aset kami yang sudah di atas 1T. Dan kami memang berperang juga di lapangan adalah dengan KUR, Pak. Dan kami berharap ada kebijakan dari pemerintah memperhatikan kami BPR agar bisa menyalurkan KUR. Karena itu adalah salah satu kendala kami. Kami juga baru memperjuangkan itu di tingkat Perbamida, baik di nasional maupun di tingkat provinsi, bahwa BPR agar bisa menyalurkan KUR. Itu harapan kami agar kami juga bisa melakukan ekspansi atau perang pasar dengan Bank Umum yang sebagai penyalur KUR. Karena masyarakat lebih image-nya itu kalau KUR murah seperti itu. Ya. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Ya. Baik, terima kasih sekali Ibu Anita Fitriani Yusuf, Sarjana Ekonomi di BPR BKK Purwodadi. Mudah-mudahan BPR BKK Purwodadi yang sekarang sudah paling besar asetnya di Jawa Tengah bisa bertahan dan makin berperan di dalam melayani masyarakat dan memulihkan perekonomian khususnya di Grobogan dan umumnya di Jawa Tengah. Terima kasih Bu, sukses Bu, matur nuwun. Nggih, matur suwun Pak Bambang. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.